Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbah misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha.
hamir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahil qail bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, alim ulama, tokoh dan sepuh masyarakat yang kami hormati, yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah walimatul khitan yang kami hormati, yang dimuliakan Allah. Di dalam ayat yang sudah dibacakan oleh qari kita tadi, ananda anak kami Ahmad Hafiq Fatahillah. Di dalam ayat ini sebenarnya ada 3 pesan. Pesan moral. Bagaimana cara kita membekali anak-anak kita itu dengan ilmu agama. Jadi dalam sambutan tadi sudah disinggung, bagaimana cara kita membekali anak kita ini tadi dengan nilai-nilai agama. Ini pesan ini sangat luar biasa. Kenapa? Ada seorang hamba Allah yang soleh, bukan nabi. Bahkan di dalam Al-Quran itu sudah diabadikan oleh Allah surat yang ke-31. Surat yang ke-31 itu adalah surat Luqman. Jadi ayat yang dibacakan tadi ayat 16 sampai dengan ayat 19. Luqman itu bukan nabi. Jumhur ulama berpendapat Luqmanul Hakim itu adalah seorang hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang soleh. Kalau kita baca di dalam tafsir, seperti yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, sebenarnya wong yang bernama Luqman ini tadi, membangsa dia ini ada di tengah-tengah kehidupan kita, mungkin wong dak nyangka bahwa dia ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa masalahnya? Dari sisi fisiknya, orang yang bernama Luqmanul Hakim yang ada di dalam Al-Quran surat yang ke-31 ini tadi, kulitnya hitam, badannya pendek, kakinya lebar, bibirnya tebal. Coba kira-kira siapa yang bisa membayangkan kalau kita ketemu dengan wong, tidak? Ketemu dengan wong, bibirnya tebal, kulitnya hitam, badannya pendek, kemudian kakinya lebar. Untung beda ditambah sikok lagi. Kamu ditambah sikok lagi, rambutnya keriting. Keritungnya keritung halus puluh. Keribu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat Luqman ini tadi dari sisi fisiknya. Dari fisiknya aja gitu, mungkin ya, tidak ganti MBA aja gitu tadi. Bangsa mungkin ibu-ibu ini waktu masih gadis, bangsa Luqmanul Hakim itu datang ke Palembang lewat depan kamu, mungkin aku yakin dan percaya sikap pun tak ganti di antara kamu nih yang galak jadikan dia laki. Ya, Anda sudah pacak dibayangkan menerima ini tadi.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala angkat derajat martabatnya ini tadi dan diberikan daripada ilmu hikmah. Allah berikan ilmu hikmah. Jadi orang hitam itu ada 3 orang. Jadi satunya Bilal, yang keduanya Luqmanul Hakim, itu kekasih Allah. Dan bahasa kita ini tadi. Apa masalahnya? Walaupun dia sebagai seorang pengembala, tapi dia punya kelebihan. Yang namanya Luqman itu tidak pernah nyengok yang haram. Yang namanya Luqman itu tidak pernah memakan makanan yang haram. Yang namanya Luqman ini tadi, akhlaknya itu adalah akhlakul karimah. Subhanallah. Wajar apabila Allah Subhanahu wa taala angkat derajat martabatnya ini tadi sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an, surat yang ke-31, surat Luqman namanya. Nah, pada ayat yang ke-16 yang sudah dibacakan tadi, di sini bagaimana cara Luqman itu mengajarkan anak-anaknya ini tadi. Ya bunayya, innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhra aw fis samawat aw fil ard ya'ti bihadlah. Wahai anakku, ya, wahai anakku, andai saja ada satu kebajikan yang sudah dilakukan oleh manusia ini tadi sebesar daripada biji sawi, mungkin besarnya kebajikan ini tadi sebutir pasir. Mungkin kebajikan itu dilakukan sebutir debu, dan itu berada di dalam batu, atau berada di langit, atau berada di dalam perut bumi. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas kebajikan tersebut. Masya Allah. Jadi kebajikan itu walaupun kecil, nak sebutir debu, nak sebesar biji sawi, nak sebutir pasir yang mungkin bagi kita tak kata ertinya ini tadi, dimanapun dia berada, di langit dan di bumi, ataupun berada di dalam sebuah batu, maka Allah Subhanahu wa taala masih tetap akan memberikan ganjaran pahalanya ini tadi. Apa maknanya? Luqmanul Hakim mengajarkan ketauhidan. Luqmanul Hakim mengajarkan keimanan. Luqmanul Hakim mengajarkan tentang keesaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, tanamkan nilai-nilai tauhid. Tanamkan nilai-nilai ketuhanan. Tanamkan bahwa Allah itu ada. Ajarkan kepada dirinya ini tadi, ya. Yang masih kecil, masih polos, ya, kelas-kelas nopal. Kelas berapa awal sekolah? Kelas 2. Udah naik berapa tahun? 2 tahun. Nah, boleh asal namanya, ya. Kelas 2. Dari yang kecil inilah, sebab kenapa? Seorang anak yang masih bersih, seorang anak yang masih bayi, sampai dengan dia sebelum akil balik, udah tahu nopal berapa umur? Umur awak berapa? 7. Nah, hitung dulu ya, sambil main game, tak apa-apa. Ya, 7 tahun. Masih bersih. Ya. Masih bersih. Kapan masih bersih? Bagaikan kertas yang putih. Kertas yang putih ini tadi, anak-anak kita ini sebenarnya bagaikan kertas yang putih galau. Ini yang kecil-kecil ini kertas putih galau ini tadi, jangan salah. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia ini tadi dengan berbekal yang tidak bagus. Seluruh kita manusia ini tadi tanpa kecuali diunjuk yang paling bagus. Fitrah. Kalau-kalaunya fitrah. Kita masih dalam suasana Idul Fitri, ya. Idul Fitri, kembali kepada kefitrahan, kembali kepada kesucian. Sudah puasa,
tambah dengan Syawal, ya, masih dalam keadaan fitrah, mati berarti dalam keadaan suci ini tadi. Seorang anak, kata Rasulullah, "Ma'manu kullu mauludin yuladu ala fitrah." Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, suci bersih, ya. Tapi yang membuat dia menjadi Yahudi, yang membuat dia menjadi Majusi, yang membuat dia menjadi Nasrani, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah. Insyaallah berbuk itu wong tua ternyata punya tanggung jawab terhadap anak-anak itu. Anak kita jadi Yahudi, jadi Majusi, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab wong tuanya. Man Allah tak ngubahnya itu. Fitrah itu tidak pernah diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah itu kapan dia berubah? Yang mengubahnya itu adalah manusia itu sendiri. Maka tergantung gitu. Aman kertas putih tadi ya, kita coret warna abang jadi abang. Kita coret jadi warna hitam jadi hitam. Kita coret warna kuning berubah jadi kuning, tergantung dengan kita. Kaset kosong, silakan nak direkam. Nak pakai apa kita ngerekamnya ini tadi? Kalau kaset kosong kita ngerekamnya lagu dangdut, insya Allah yang metunya dangdut. Dan mungkin bakal metunya ngaji. Tapi kalau kaset kosong yang direkam itu adalah orang membaca Al-Quran, yang akan keluar kage adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Tidak mungkin juga lagu dangdut. Sesuai dengan yang diisi. Silakan pilih. Jadi kita makhluk alternatif. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, silakan pilih. Kau nak jadikan anakmu itu sebagai siapa? Kau nak jadikan dia sebagai Yahudi paca, nak dijadikan Majusi paca, nak dijadikan Nasrani paca, paca galau. Nak dijadikan ateis pun paca. Siapa? Pak abawahu, kedua orang tuanya. Masya Allah. Hati-hati tanggung jawab kita terhadap anak, ya. Walaupun kita rajin ibadah, rajin sholat, anak kita tidak do sholat, kita tidak pernah negor kenyo ini tadi. Dengan amalan kita ini tadi, cetol kita nak masuk surga, kage urung masuk surga ini tadi. Ngapo? Diseret oleh anak kita nih kage, diseret. Ayah nak kemana? Ya ayah nak ke surga. Amalah aku. Oh tidak baca kata Allah. Gawe kamu model ini. Ya Rob, aku minta keadilan. Aku waktu masih hidup cuman ngurusi badan dia dewe. Dia tidak pernah ngurusi aku, tidak pernah mengajarkan aku tentang sholat, tidak pernah mengajarkan kepada aku untuk berpuasa. Sampai aku jadi model ini, aku dah galak kedewean. Baca tua tadi gitu nak surga. Oh loh, gara-gara anak gitu nih tadi. Nah mundur dulu nih tadi. Proses kedulu nih tadi. Tanamkan ketauhidan. Yang kedua, pada ayat yang ke-17. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana cara Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Ya bunayya, qimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Sudah iman yang kita tanamkan, sudah tauhid yang kita ajarkan, tentang keesaan Allah yang kita ajarkan ini tadi, dengan memberikan hal yang gamblang kepada ini tadi. Adanya langit dan bumi, tanda adanya Allah. Adanya kita manusia, tanda adanya Allah. Karena kita tidak mungkin lahir dewean. Ada sebab melalui daripada orang tua kita, ayah dan ibu kita. Sekarang yang kedua, apa kata Luqmanul Hakim? Tanamkan ibadah. Nah, ini. Kalau kita baca dari surat Luqman ini tadi, pada ayat yang ke-17 yang dibacakan oleh anak kita tadi, pesan moralnya apa? Ibadah. Aqimis shalah. Salat, jangan tidak salat. Muru auladakum bis shalah. Ajak anakmu itu untuk sholat. Ajak anakmu itu untuk sholat. Perintahkan anakmu itu untuk sholat, bukan merintahkan budak untuk sholat. Ajak anakmu itu untuk
sholat. Kalau kita kepengen nengok anak kita sholat, mana caranya? Kita sebagai wong tua harus sholat duluan. Apa kita sebagai wong tua sholat lagi kita merintah budak baik. Nah, jelas ke masjid. Dengan lagi maghrib, kencanglah ke sana. Ayah, ayah nyengok dari pintu. Mbaknya masati dari pintu, anaknya dikongkon ke masjid. Woi nak, maghrib dekat lagi maghrib, udahlah gancanglah ke masjid sana. Ayah, ayah nyengok dari jendela. Mana budak ni bakal nak sholat? Apa yang terjadi? Maka yang terjadi yang kita lihat pemandangan di masjid-masjid, di musola-musola yang ada di sekitar kita ini tadi. Ada budak datang ke masjid. Karena takut dengan mbaknya tadi, dia tetap datang ke masjid. Cuman datang ke masjid bukan sholat, nganggu wong sholat. Apa masalahnya tadi? Karena orang tuanya merentah. Perintah anakmu untuk sholat, baca merintah ini tadi. Seharusnya bagaimana? Seharusnya bagaimana? Payah nak kita sholat ke masjid. Melok ayah payah. Wuduk belum kau? Belum. Ini melok. Cara wuduk tu mami ini. Sekali baik diajarin basuh daripada wajah, kedua tangan, mengusap kepala, dua telinga, membasuh kaki. Sudah? Sudah. Payah kita ke masjid. Diajari. Ngajak budak ke masjid itu diajari. Ya. Nah, kau kan masih di bawah umur ya. Jangan masuk saf wong tua. Safmu tersendiri. Kata Rasulullah, kalau kita salat di masjid, orang dewasa berada di depan, anak-anak itu harus berada di belakang. Jangan masuk saf wong tua. Kagek pacak mutuskan saf. Ngapa? Pacak mutuskan saf ini tadi. Udah pacak nu budak masih kecil. Lagi salat kaki keluar dari saf, dia berlari ke mana-mana. Jadi triknya bagaimana? Kalau kita ngajak anak kita ke masjid, ya, ambil posisi yang paling aman. Posisi yang paling aman, sebelah kanan dinding anak kita. Itu posisi yang paling aman. Sebelah kiri dinding anak kita. Ini nak. Amun tidak pacak pisah dengan kita dari wong tua tadi. Tidak pacak pisah dengan kita dengan wong tua tadi. Saudara, kau di sini lah. Jangan kemana-mana. Mantaplah di sini. Anak kita, dinding anak kita. Jadi ada etika. Ini kita semangat ngajak budak ke masjid. Di mana bocor kita tidur, aku duduk, di situlah dia duduk. Kapan kita tegak, maraklah kita tegak ini tadi. Nyempel kita di tengah-tengah. Anak kita tadi, oleh karena ada pacak pisah dengan kita, lah nyempel mulu. Kenapa? Kurang pemahaman, kurang pendengaran, kurang cukup daripada pengetahuannya. Seharusnya kalau kita ngajak budak, jangan dibentut dengan kita tadi, lah ngambil saf di tengah, kita, anak kita, wong dewasa. Tidak usah. Ambil yang paling aman, yang saya katakan tadi. Atau dia sudah ngerti, kau di belakang. Saya sudah mempraktekkan hal yang seperti ini tadi. Unjuk tahu budak ini tadi. Jangan masuk saf wong tua nak ya. Jangan. Saf di belakang baik nak. Kalau kau nak di saf wong tua, ambillah yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Ada tiang, pas tiang ini tadi. Tiang anak kita nak. Jadi kan dia sudah putuskan daripada saf ini tadi. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Ajari anak-anak itu salat waktu dia berumur 7 tahun. Insyaallah. 7 tahun Bapak Ibu, anak kita sudah kita ajari tentang salat. Boleh nak salat dia jam 7. Umur 7 tahun itu harus sudah salat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Gebuk, pukul sampai umur 10 tahun dia masih juga tidak galak salat. Gebuk, boleh digebuk. Cuman pukulannya bukan pukulan mematikan. Jangan gitu tempeleng pun
udah gitu nih tadi. Kau udah salat ya, pang begitu tadi. Ya, kalau geger otaknya kaget. Ya, kalau aku di rumah itu biasanya cuma nyiapkan ikat pinggang, pasang ke paku, gantung di paku nih tadi, ikat pinggang nih tadi. Sambil nyengok, nak sholat apa tidak? Nah, cuma nyengok ikat pinggang yang digantung nih baik nah tadi nah. Nak sholat apa tidak? Amdak sholat ikat pinggang turun. Maka ada posisi-posisi tempat-tempat yang kita mukul anak itu tadi yang tidak membahayakan, jangan masih gebuk. Aku masih ingat ya, kalau masih ngaji, cara kita dulu ngaji nih tadi, rotan kecil model ini. Wih itu alangkah pedesnya, ampun aja gitu, rotan sebesar ini tadi. Cuman guru ngaji aku waktu di kampung, di dusun itu tadi, tidak pernah ngebuk kepala. Yang digebuk tadi telapak tangan. Ini telapak tangan kau, model ini. Sebat pakai rotan tadi. Pas rotan model ini, apa kita udah ngeliting. Allah, begitu. Alangkah pedesnya ini tadi. Cuma dah katik bekas. Jadi wong-wong tua gitu, ya. Walaupun mereka mungkin sekolahnya tidak jauh tinggi, tapi ilmu pendidikannya itu sudah berjalan. Mbak ini hari tidak baca lagi, kita nak berbuat itu dengan mudah. Sedikit dilapor kawan ke polisi gitu, diham ke, ya. Tapi kalau kita dulu, ya, bebalas sama kawan, ada salahnya ini tadi, nah, balik ke rumah ngelapor dengan wong tua, apa dia maafkan, ditambah lagi. Bukannya kita nak dikasihani. Siapa yang ngebuk kau tadi? Siapa? Guru. Nah sini. Bak tambah lagi. Ditambahnya lagi kita nih tadi. Mak ini hari. Siapa nak? Biar lagi pacak bak ngari ke sana ke. Jago nian guru kau tadi ya. Belum tahu pula siapa bak kau nih tadi. No. Ya. Pukul dia dengan pukul yang tidak mematikan. Maka itulah gunanya hitan ini tadi. Guna hitan ini tadi untuk apa? Sholat. Hati, ya. Rasulullah itu pernah melewati dua kuburan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kuburin. Rasulullah pernah melewati dua kuburan. Beliau berhenti, bertanya kepada para sahabat, ada yang tahu dah ini kuburan siapa? Tak kata ya Rasul. Kenapa ya Rasulullah? Innahuma la yu'azziban. Ini si mayit yang berada dalam kuburan ini tadi, kedua-duanya ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Berarti rupanya Bapak Ibu ada siksa kubur itu ya. Siksa kubur itu ada. Apa dosanya ya Rasulullah? Dia berbuat syirik kepada Allah? Tidak. Membunuh jiwa yang tidak salah? Tidak. Jadi apa dia masalahnya Rasulullah? Kaji Nabi. Yang siko ini dia diazab oleh Allah di jero kubur ini tadi. Yamshi bin namimah. Hobi ngadu domba. Hobinya ngadu domba. Hobinya ini tadi selalu senang apabila melihat orang ini tadi berada dalam keadaan tidak damai, gawenya bebala. Kemana dia pergi pokoknya namimah ngadu domba ini tadi. Datang dengan si A ngomong model ini, dengan sedang si B ngomong model itu tadi. Dekat yang benar omongan ini tadi, sehingga orang tadi bebalak terus gara-gara omongan ini tadi. Siapa? Itulah orang yang pertama yang akan mendapatkan azab kubur. Ya, jangan keladasan nama, tak keladasan ngomong ini tadi. Karena keladas ngomong ini tadi, lalu banyak ditambah-tambah. Yang semeter pajak jadi 2 meter. Jangan. Maaf ya ibu-ibu ya, yang hobi ngegosip. Digosok tambah sip. Pokoknya acara infotainment ini tahu kalau ibu-ibu ini kalah gitu bapak-bapak ya. Apalagi kalau cerita ikatan cinta, woi sampai nyainya ya apal kalau episode yang keberapa nih tadi ya. Ada be melok nangis pulung, melok nangis pulung. Woi nyai cocok apa siapa nih tadi. Udah baca aja dia, sangat-sangat menyentuh nih tadi. Udah baca aja kalau sudah berbicara perasaan ini tadi.
Itu gara-gara ikatan cinta. Ya, episodenya sekarang masih main terus kan. Ya, ada yang masak nasinya temutong-motong. Lupa mati ke kompor. Ngapo? Gara-gara asik nonton ikatan cinta. Ya, ada yang lupa bertanah. Ngapo? Gara-gara ikatan cinta. Pokoknya men sudah ikatan cinta nih tayang, tinggal ke galau gawialan ini tadi. Ya, ini dari ibu-ibu ini tadi. Kita bapak-bapak sih kurang ada. Mana aku sih kurang agak menonton yang model mah itu. Tapi kita ngapo lanang ini lebih rasional. Kalau betina memang lebih emosional. Nah di sini tadi. Tapi dah apalah. Nah di sini tadi. Jadi ajarkan tentang sholat. Ajarkan tentang sholat. Yang terakhir yang ketiga, apa kata Luqmanul Hakim kepada anaknya? Wala tusair khattaka linnas wala tamshi fil ardi maloha. Apa makna di sini tadi? Sudah diajarkan tentang ketauhidan, sudah diajarkan tentang ibadah. Yang ketiga, ajari akhlak, etika. Akhlak itu ajarkan kepada anak-anak kita. Wala tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan wajahmu daripada manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan juga kau berjalan dengan angkuh. Itu etika. Ajarkan anak gitu. Nah, depan wong tua tuh kapan berjalan itu lewat itu jangan selonopol. Ya. Nah, cara berjalan kan ada aturannya. Paling edak dibungkuk ke badan, turun ke tangan dikit, permisi. Ya. Tapi kalau tak pernah kita ajarkan, ya kita wong tua juga tak punya etika, tak punya akhlak. Mau anak kita nak berakhlak? Nah di sini tadi. Jadi di sini memberikan satu pelajaran kepada diri kita, ya, syarat dengan makna apa yang sudah dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim ini kepada anaknya ini. Baik, itu saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini. Mohon maaf ya dengan segala kekurangan. Mungkin yang disampaikan tadi kurang sistematis atau yang disampaikan tadi tidak memenuhi dari kriteria yang diinginkan oleh Bapak Ibu yang sempat hadir pada siang hari ini. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan, dan semoga kiranya ada manfaatnya, ada pesan-pesan moral daripada Luqmanul Hakim melalui ayat yang dibacakan ini tadi. Kita akan dapat ambil intisarinya dan dapat kita terapkan ke dalam kehidupan kita tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Semoga kiranya anak kita Naufal, capek beliau nih tadi sampai terkapar ini ya, lagi capean dengar ceramah aku nih kelamuan aja dia jadi lah capek dah murem sekarang tadi. Anak kita menjadi anak yang saleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada kedua orang tua, bermanfaat dimanapun daripada berada, dan akhasnya Bapak Fardan diberikan barokah umurnya, sisa-sisa umur yang tadi dirahmati oleh Allah. Dan semoga kiranya kita semua pun yang hadir dalam kesempatan ini mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la tada' lana bi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala hajatan illa qadaitaha fayassartaha fayassir umurana wasra sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis solihati a'malana. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa sabbitna wa saqil mawazinana wa haqqiq imanana wa rafa' darajatana wa taqabbal ya Allah niyatana wa maqsudana wa a'malana wa ighfir khatayana. Allahumma inna nas'aluka khairu ma atina wa khairu ma naf'al wa khairu ma na'mal wa khairu ma dhahar wa khairu ma batan wa darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khair wa khawatimahu wa jawami'ahu wa awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinahu wa darajatil ula minal jannah. Allahumma bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim wa biman ikhtartahu birrisalah wan nubuwah wal wilayah wal hidayah ila siratikal mustaqim
وبجميع ما جاء منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبما أزهرت بالوجود لكل الموجود أن تتقبل يا الله نيتنا وأن تتقبل يا الله مقصودنا ونيتنا وعملنا واغفر خطايانا وأن تغفر لنا يا الله ذنوبنا فإنك خير الغافرين وارحمنا يا الله فإنك خير الراحمين وارزقنا يا الله فإنك خير الرازقين وافتح لنا يا الله فإنك خير الفاتحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.